Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat yang selamat jumpa. Nanti silahkan diperhatikan tugas yang harus kalian kerjakan pada hari ini. Pada kesempatan ini kita akan mengerjakan tentang luas permukaan dan volume bangun ruang. Tugas kali ini yang harus kalian kerjakan adalah satu, carilah 3 contoh model bangun ruang yang ada di sekitar rumahmu. Pastikan ukurannya dari ketiga bangun itu adalah berbeda-beda. Berupa bentuk prisma seperti kardus, wadah sepatu, wadah lampu, wadah snack, kemudian yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua berupa bentuk tabung seperti toples, tempat snack, gelas, ember, dan lain-lain. Tiga contoh tersebut adalah kamu boleh memilih 2 bentuk prisma dan 1 tabung, atau 1 prisma dan 2 tabung. Contohnya adalah semacam ini, bisa bungkus karton mie bekas super mie atau mie, kemudian tempat makanan atau snack yang bisa kalian jumpai di rumah kamu masing-masing. Setelah itu, ukurlah masing-masing bangun tersebut. Ya, misalnya kardus tadi, panjang, kemudian ukurlah lebarnya, ukurlah tingginya. Kemudian yang tabung, ukurlah diameternya, kemudian ukur juga tingginya. Selanjutnya, catatlah ukuran bangun prisma tersebut, misalnya panjang sama dengan 35 cm, lebar sama dengan 20 cm, kemudian tinggi sama dengan 30 cm. Begitu pula yang tabung, juga kamu ukur diameternya berapa. Misal diameter 14 cm, maka dapat diketahui jari-jarinya adalah 7 cm. Kemudian tingginya contohnya 25 cm. Sekarang perhatikan baik-baik rumus luas permukaan bangun ruang dan rumus volume bangun ruang berikut ini. Yang pertama adalah rumus luas permukaan bangun ruang balok. Nah, ini contoh balok. Ya, ada panjang, lebar, dan tinggi. Ini contoh jaring-jaring balok setelah kita bongkar. Maka rumus untuk menentukan luasnya adalah 2 kali dalam kurung ya, P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Yang berikutnya adalah volume prisma. Contohnya berupa balok yang terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Maka volumenya adalah P kali L kali T. Kemudian luas permukaan bangun ruang kubus. Kubus terdiri dari 6 sisi yang sama. 6 sisinya sama, yaitu bidang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena kubus ada 6 sisi, luas satu sisi adalah S kali S atau S kuadrat, maka luas permukaan kubus sama dengan 6 kali sisi kali sisi atau 6 kali S kuadrat. Sekarang volume prisma yang berupa kubus tadi S kali S kali S
maka volumenya adalah S kali S kali S sama dengan S pangkat 3 atau V sama dengan jari-jari atau rusuk R kali R sama dengan R pangkat 3. Sekarang luas permukaan tabung. Tabung setelah kita bongkar, maka akan terdiri dari dua lingkaran yang berupa alas dan atap dan satu persegi panjang. Persegi panjang ini dihasilkan dari selimut tabung yang kita bongkar. Yang berwarna garis biru berupa tinggi tabung, kemudian yang berwarna merah berupa keliling tabung yang sudah kita ukur. Maka cara menentukan luasnya adalah kita cari luas lingkaran yang berupa alas dan atap atau tutup. Ya, bahwa luas lingkaran adalah V kali R atau VR kuadrat. Kemudian kita cari luas persegi panjang yaitu L sama dengan V kali L. Panjang persegi sama dengan keliling lingkaran. Perhatikan rumus V atau satuan V yaitu 3,14 untuk R yang tidak kelipatan 7, kemudian V sama dengan 22/7 ketika diameter atau R-nya adalah kelipatan 7. Selanjutnya adalah volume tabung. Tabung sering disebut juga silinder. Yang bagian-bagian dari tabung yang harus kita perhatikan adalah ada diameter dan radius atau jari-jari. Bahwa diameter sama dengan 2 kali R atau R sama dengan setengah D, kemudian ada tinggi. Maka volume dari tabung atau silinder adalah V kali radius kali tinggi atau V kali R kali T sama dengan V kali R kuadrat kali T. Sehingga volume tabung adalah luas alas kali tinggi. Alasnya berupa lingkaran dan kali tinggi, sehingga ditulis volume atau V sama dengan VR kuadrat kali T. Nah, demikian rumus-rumus dari permukaan bangun ruang, prisma, dan tabung. Juga rumus dari volume bangun ruang, prisma, dan tabung. Silakan diperhatikan dengan baik. Apabila ada yang belum jelas, silahkan diulang videonya, diputar dari awal kembali. Oke, selamat mengerjakan tugasmu dengan baik. Dan kemudian ikuti petunjuk berikutnya yang nanti akan saya sampaikan kepada kalian. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang lain.